Halo semuanya, semangat pagi. Kali ini kami akan berbagi cara untuk menentukan koordinat dari sebuah distribution center dari beberapa pabrik menuju demand yang membutuhkan supply dari pabrik tersebut. Ya, untuk memulainya, kita pertama menginstal solver dulu ya di dalam Microsoft Excel. Kita klik file, kemudian more, option, pilih add-ins, kemudian Excel add-ins, klik go. Silahkan dicentang bagian solver add-in, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita klik data, maka di sini solver sudah terinstall di Microsoft Excel. Ya, baik. Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 buah pabrik, yaitu Buffalo, Memphis, dan St. Louis, yang akan mengirim produknya ke 5 market, yaitu Atlanta, Boston, Jacksonville, Philadelphia, dan New York. Nah, kita lihat di sini bahwa biaya pengiriman ya, nantinya dari suatu pabrik, misalnya Buffalo, ke distribution center, itu biaya per ton dan per milenya itu 0,9 dolar dan selanjutnya. Nah, di sini kita beri simbol FN. Berikutnya untuk Atlanta, ini adalah pengiriman dari distribution center ke Atlanta misalnya. Nanti biaya per dolarnya, maaf biaya ya, biayanya itu 1,5 dolar per ton per milnya. Nah, di sini untuk kelima pabrik kebetulan sama. Nah, kita lihat di sini ada jumlah yang mampu disuplai oleh ketiga pabrik, yaitu untuk Buffalo 500 kemampuan suplainya, untuk Memphis 300, untuk St. Louis 700. Kalau kita jumlahkan semuanya ini, yaitu jumlah supply, di sini kita lihat ya, sum dari itu di 5 sampai di 7, kita enter menghasilkan 1.500 barang ya. Kemudian jumlah demand, nah untuk Atlanta itu jumlah demandnya 225, Boston 150, Jacksonville 250, dan selanjutnya. Kalau kita jumlahkan, jumlah demandnya adalah ini ya, sum dari D8 sampai D12, kemudian kita enter, menghasilkan 1.100 barang. Ya. Nah, di sini kita menggunakan koordinat ya. Jadi setiap lokasi itu ada sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Nah, ini 2 dimensi. Sebagai contoh, untuk pabrik Buffalo, koordinat X-nya atau Xn ada di 700, kemudian koordinat YN-nya ada 1.200. Kemudian untuk market di Atlanta, di sini koordinat X-nya 600 dan koordinat Y-nya 500 dan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada DN. DN adalah jarak antara ini ya, ini kita misalkan adalah distribution centernya. Nah, misalnya kita mula-mula, kita rencananya membangun distribution centernya, koordinat X-nya itu berada di titik 0, koordinat Y-nya berada juga di titik 0. Seperti itu. Nah, DN adalah, saya kembali ke sini tadi, kalau jarak antara
ya, distribution center, ya. Misalkan di sini jarak distribution center mula-mula 0, ya di sini ya. Ini kan berada di B16. Nah, di B16 ini kita beri simbolnya dolar seperti ini, ya. Nanti agar kalau kita tarik ke bawah, nilainya terkunci, tidak berubah. Kemudian kita kurangi dengan E5. Nah, E5 ini adalah koordinat dari ininya ya, apa tuh, lokasi pabriknya dalam ini ya, dalam hal ini yaitu L5. Nah, kalau di sini tidak saya kasih dolar ya, di depan hurufnya ini, agar nanti kalau kita tarik ke bawah dia tidak terkunci. Nah, kemudian setelah kita kurangi, kita kuadratkan. Kemudian kita tambah dengan hasil dari pengurangan koordinat dari distribution center, tetapi yang koordinat Y-nya yaitu di B17. Kalau kita lihat di sini, B17 ada di sini. Nah, kita kunci juga. Jadi, depan huruf B kita kasih simbol dolar. Setelah huruf B, kita juga kasih beri simbol dolar. Agar terkunci juga. Kemudian kita kurangi dengan koordinat Y dari pabriknya dalam hal ini, yaitu F5. Setelah itu kita kuadratkan. Nah, hasil penambahan untuk koordinat X dan Y ini, kemudian kita akar, ya, pangkat setengah. Setelah itu kita enter ya. Ya. Nah, untuk bawahnya bagaimana? Ya, kita tinggal klik saja di sini. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, maka hal ini sudah mengikuti rumus. Kita cek ya. Kita double klik di sini. Nah, maka kita lihat di sini B16 tetap tidak berubah karena kita kunci dengan simbol dolar. Kemudian kita kurangi dengan E12 dalam hal ini koordinat dari lokasi marketnya ya. Jadi jarak X ya antara distribution center dikurangi dengan X yang dari pabriknya, marketnya. Kemudian kita kuadratkan. Sama juga, kemudian di sini kita tambahkan dengan Y ya. Koordinat Y dari distribution center kita kurangi dengan koordinat Y dari marketnya. Nah, di sini F12. Yang tidak kita kunci dengan dolar, maka dia akan langsung berubah ya. Kemudian kita kuadratkan juga, kemudian kita kurung untuk dipangkatkan setengah atau di akar ya. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Cukup simpel. Kemudian untuk cost-nya, biaya, jadi kan di sini itu kita untuk mendapatkan koordinat distribution center yang paling optimal adalah distribution center yang lokasinya memberikan biaya minimum dalam pendistribusian barang. Oleh karena itu, rumusnya bagaimana cost ini? Kita double klik ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum product. Sum product adalah perkalian ya antara berapa dolar per ton per mile-nya, kemudian kita kalikan yang warnanya merah ini adalah berapa jumlah yang harus dikirim, kemudian dikalikan jaraknya. Nah, jarak antara distribution center ke pabrik atau dari distribution center ke marketnya. Kemudian kita klik enter. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita sudah siap untuk menggunakan solvernya. Baik, kita klik solver. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Di sini kita lihat set objektif. Set objektif adalah fungsi tujuan atau target yang akan kita cari nilainya. Dalam hal ini, kita akan meminimumkan biaya distribusi. Nah, biaya distribusi ada di sel berapa? Maka kita klik di sini. Nah, saya hapus dulu ya. Ya, cost ada di sini. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, akan muncul B19 seperti ini. Nah, by changing kemudian kita masuk ke by changing variable cell. Ini kita klik. Nah, by changing variable cell adalah nilai variabel bebas yang kita cari nilainya. Dalam hal ini, kita akan mencari lokasi koordinat X dan Y dari distribution center yang akan kita cari nilainya. Sudah seperti ini, ya. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita centang. Di sini kita bisa pilih yang ini. Nah, jika kondisi seperti ini, maka solver siap dijalankan. Tinggal kita klik solve. Nah, jika solver berhasil mendapatkan nilai yang optimal, maka tulisannya akan muncul solver found a solution, all constraint and optimality condition are satisfied. Nah, di sini ada pilihan keep solver solution. Artinya hasil dari perhitungan solver ini kita simpan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, dari hasil perhitungan ini kita dapatkan bahwa berubah ya, lokasi mula-mula distribution center yang berada di titik 0, X-nya dan Y-nya juga 0, ternyata belum optimal. Maka setelah disolver, kita mendapatkan lokasinya yang optimal, lokasi distribution center X-nya yaitu di 681,3 dan Y-nya 882. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan lokasi distribution center yang tepat. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Thank you for watching. Bye-bye.